Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa soal sebagai bahan untuk ujian, yaitu materi tentang matematika dasar. Oke, saya coba share screen soalnya. Nah, ini untuk soal ya. Di nomor pertama di sini soal tentang perbandingan ya. Diketahui di sini rasio ya dari jumlah anak perempuan dengan anak laki-laki di sebuah kelas itu dengan perbandingan 5:6. Jadi perempuan banding laki-laki ini 5:6. Nah, jika jumlah siswa di kelas tersebut adalah 44 gitu. Nah, ini jumlah siswa berarti laki-laki dan perempuan ya, ini 44 orang. Nah, berapakah jumlah anak perempuan? Nah, ini kalau kita lihat perbandingan tekniknya ya untuk menjawab soal ini, perempuan 5, laki-laki 6, berarti ini kalau di jumlah perbandingannya adalah 11. Nah, jadi di sini ketika jumlah anak di kelas berarti jumlah laki-laki perempuan 44, ini 11 dengan perbandingan 5:6. Jadi 11 ke 44 ini kan kali 4. Ya, otomatis nanti ini juga dikali 4. Jadi ini 20 ya. Berarti ini 24. Nah, jadi jumlah anak perempuannya adalah 20. Oke. Kemudian untuk nomor 2 di sini Anton melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q. Nah, ini dari kota P ke kota Q mengendarai mobil ya. Ini jaraknya itu adalah 240 km. Selama perjalanan mobil tersebut menghabiskan bensin 20 liter. Jadi jarak tempuh 240 kilo itu bensin yang dikeluarkan atau dihabiskan 20 liter. Nah, yang ditanyakan jika mobil hanya diisi bensinnya adalah 15 liter, nah berapa jarak tempuh? Nah, jarak tempuhnya berapa? Ini tinggal diperbandingkan. Jadi 240 dikali 15 nanti dibagi 20. Jadi 240 dikali 15 nanti dibagi 20. Ini dicoret. Nah, 24 dibagi 2 ini 12. Nah, 12 dikali 15 adalah 180 km. Oke. Kemudian ini untuk nomor 3 ya. Nah, ini juga sama ya, untuk 3 buah apel. Ini 3 buah. Itu harganya itu 9.000. Nah, jika membeli 4 buah, nah berarti dia harganya berapa? Ini tinggal dikali silang sama perbandingannya. Nanti dibagi 3. Jadi 4 dikali 9.000 nanti dibagi 3. Jadi 9.000 dibagi 3, ini 3.000 dikali 4 berarti 12.000. Oke, kemudian yang selanjutnya sama, ini juga menunjukkan soal tentang perbandingan. Suatu gedung perkantoran dengan ukuran, nah ini ukuran sebenarnya ya. Jadi 20 meter kali 30 meter. Kemudian ukuran gedung di dalam denah. Nah, kalau dalam denah berarti 40 cm kali 60 cm.
meter. Nah, skala yang digunakannya adalah, nah ini kita ambil saja, misalkan panjangnya nih 20 meter dengan 40 cm. 20 meter dengan 40 cm. 20 meter dan 40 cm. Nah, 20 meter teh diubah dulu ke dalam senti. Berarti dikali 100 ya. Berarti ini 2000 cm banding 40 cm. Jadi tekniknya adalah si satuannya ini dihomogenkan dulu. Jadi kalau senti dua-duanya, kalau meter dua-duanya. Nah, setelah dihomogenkan baru kita bagi gitu. Ini kalau dibagi 40 berarti ini 1 ya. Ini kita coba bagi 40. 1 jadi terus ini dibagi 40 berarti 200 dibagi 4 nantinya. Jadi 50. Jadi perbandingannya 50 banding 1 atau 1 banding 50. Ini boleh. Perbandingan skala gitu. Nah, ini soal tentang persen ya. Nah, jadi di sini Alin membeli sepatu dengan harga 329.000. Nah, kemudian sepatu itu dijual kepada saudaranya dan mengalami kerugian 2%. Nah, harga penjualan sepatu itu berarti sepatu tersebut kalau ruginya 2% berarti dijual seharga 98%. Ini berapa? Sedangkan kalau 329 ini adalah harga dalam kondisi 100%. Nah, ketika dijual berarti rugi 2%, berarti harga penjualannya ada 98%. Jadi ini tinggal diperbandingkan. Jadi 329 dikali 98% nanti dibagi 100%. Seperti itu. Jadi ini kalau dicoret, ini coret. Sisa 01. Berarti 3290 kali 98. Jadi ini jawabannya 322.420 rupiah. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini Diana menabung di bank sebesar 8 juta. Nah, setelah 8 bulan uangnya diambil seluruhnya. Ternyata menjadi 8.800.000. Nah, berarti di sini ada kelebihan uang sebesar 800.000. Nah, yang 800.000 itu berarti adalah bunga. Jadi ini 800.000 dari 8 juta. Nah, ini nanti dikali 100%. Jadi ini untuk menghitung persentasenya. Berarti 0,1 kali 100 berarti 10 sen. Kemudian selanjutnya di sini kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga 9%. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920. Nah, lama menabungnya adalah, nah ini kan 9% ya, 9% dari 800.000. Nah, ini kita cari dulu bunga untuk setahun. Jadi 9/100 dikali 800.000 itu berarti ini 9 kali 8 berarti ini 72.000. Nah, ini bunga dalam setahun ya, bunga dalam setahun. Sedangkan uang kakak menjadi 920.000.
Nah, ini dikurangi saja dengan simpanan awal. Jadi simpanan awalnya adalah sekitar 120.000. Nah, berarti tinggal di bagi ya. Jadi ini kan bunga dalam satu, ini kan dalam 1 tahun gitu ya. Jadi kalau dalam 1 bulan berapa sih bunganya gitu. Tinggal nanti 72.000 ya, 72.000 nanti dibagi 12 gitu. Jadi sekitar 6.000 ya. Nah, jadi bunganya 6.000 sebulan. Berarti kalau 120.000 ini tinggal dibagi 6.000. Gitu kan? Ya, berarti jadi 20 bulan. Jadi uang 120.000 yang bunga itu adalah didapat setelah menabung selama 20 bulan. Oke. Kemudian, nah ini juga sama ya. Jadi kita mencari satu kaleng cat dinding merek A memiliki neto 1,8 kilo. Setelah ditimbang ternyata berat kaleng dan isinya tuh 2 kilo. Persentase neto dari dan tara untuk dari cat tersebut. Jadi ini tinggal dikurang saja. Jadi 2 kg ini dikurangi 1,8 kg. Berarti ini 0,2 ya, kilogram. Nah, baru ini kita bagi 0,2 per 2. Ini dikali 100%. Jadi sekitar 10%. Nah, ini untuk persentase netonya. Oke. Kemudian pemilik sebuah toko mendapat kiriman 100 karung beras bulog yang masing-masing karung tertera bruto 114 kilo. Taranya 2 kg neto. Nah, kalau neto berarti tinggal dikurang. Jadi neto itu adalah bruto dikurangi tara gitu. Jadi brutonya 114 dikurangi 2 ya, berarti 112 kilo kuintal kalau di sini ya. Kilogram, sorry ini kilogram mungkin ya. Nah, ini kilogram. Oh ya, ini kan 114 kilo, berarti ini 2 kilo, berarti 112 ini kilogram. Atau 1,12 kuintal. Gitu. Oke, kemudian nah ini ada 4 toko menjual sejenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel. Nah, di sini ada barangnya berupa baju, harganya 80.000. Kemudian kalau di toko rame itu 25%, di toko damai 20% diskonnya. Di toko senang 15%, toko indah itu 10%. Celana 100.000 harganya, toko rame 10. Kemudian toko damai 15, toko senang 20, toko indah itu 25. Nah, Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Ya, tinggal dijumlah sebenarnya. Ini kalau dijumlah kan ini menjadi diskonnya 25 dengan 10, misalnya jadi 35% gitu. Kalau ini juga sama ya, 35%. Semuanya 35 kan. Nah, tapi nanti kita harus hitung sebetulnya satu-satu. Jadi untuk baju misalkan di toko rame
misalkan di sini. Di toko rame itu adalah 25%. Nah, atau sekitar seperempatnya tuh dipotong, seperempat harga gitu. Jadi 80.000 misalkan ya, dikali 25% gitu, 25 per 100, atau ini 1 per 4. Nah, 80 bagi 4 ini 20. Nah, berarti ini 20.000. Potongannya 20.000. Berarti harga baju di toko rame itu adalah sekitar dikurangkan 80 kurang 20 berarti 60.000. Kalau celana di sini dipotong 10%. Berarti 90%-nya bayar kan gitu. Dari 100.000 ya berarti menjadi 90.000. Nah, kalau di toko damai berarti ini totalnya adalah di toko rame adalah 150.000 potongannya ya. Nah, kalau di toko jadi harus bayar 150, sedangkan harga kalau tidak ada diskon itu adalah 180.000 gitu. Atau dilihat diskonnya mana yang lebih besar gitu. Kalau di sini 20% dari 80.000 berarti bayarnya harus 80% kan? Jadi di toko damai di sini 80% ya dikali 80.000. Nah, gitu kan? Jadi 8 kali 8 64. Nah, ini 64.000. Gitu. Kalau di toko damai tapi untuk celana ini 15% ya berarti sekitar 85%, berarti 85.000 gitu. Berarti harus membayar adalah 149.000. Kalau ini harus bayar adalah 150. Jadi lebih murah di toko damai kan berarti ya. Nah, kalau di sini di toko senang 15% berarti harus bayar adalah 75 sen. Ya kan? 75% berarti 80.000 dikali 75% ya 75 per 100 gitu. Oke. Atau ini boleh lah, jadi ini jadi 3/4 gitu kan. Jadi ini 20 ya kali 3 berarti 60.000. Nah, jadi ini harus bayar 60.000. Kalau di toko senang untuk harga celana 20% berarti harus bayarnya 80%, berarti sekitar 80.000. Berarti kalau di sini bayarnya harus 140.000. Nah, di toko indah untuk baju 10% berarti bayarnya 90%, ya kan? Kalau 10% dari 80.000 itu 8.000. Ya. 8.000 kemudian 80.000 dikurangi 8.000. Berarti sekitar 72.000 harganya. Kalau di sini 25% atau 75% ya. Jadi 3/4 dari 100.000. Nah, ini berarti 25 kali 3 ya. Berarti di sini harus 75.000. Berarti kalau kita totalin 147.000. Nah, dari ke 4 toko berarti mana yang lebih murah? Nah, yang lebih murah adalah di toko senang karena di sini
harus bayarnya adalah sekitar 140.000 ya, di harga terendah. Oke. Baik, itu saja mungkin pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.